Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wat taqwa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa dhuharina maulana Muhammad khairul bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nafsi zakiyah. Segenap puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi fadilah kelebihan kepada manusia dengan ilmu dan takwa, teriringi selawat serta salam semoga tersampai pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hamba Allah yang sangat mulia, yang merupakan hamba Allah yang telah membawa kita dari alam kejahilian, dari alam yang bodoh mengenal ketauhidan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berada di dalam payung agama yang membawa kesejahteraan fid dunya wal akhirah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Shadaqallahul azim. Banyak di ayat lain juga Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Di ayat lain juga Allah berfirman, "Udkhulu fis-silmi kaffah." Semuanya itu adalah menunjukkan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Semoga kita jamaah yang ada pada pagi yang berbahagia ini, menjadilah kita manusia yang terpandang termulia di mata Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang takwa, karena tiada derajat kemuliaan yang kita dapatkan selain derajat nilai takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa yang kita miliki pada saat ini itu hanyalah sesaat kenikmatan yang kita dapatkan. Nilainya adalah semu dan semuanya akan fana. Kita juga akan fana dan kita juga akan meninggal dunia ini, dan kita akan menghadapi kehidupan setelah kehidupan yang gurur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Innal gurur sayati fi hadhil ummah," bahwa sesungguhnya tipu daya itu akan mendapat kemenangan, akan dimenangkan pada akhir umat, di akhir zaman. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, dengan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah summa na'udzubillah, janganlah kita menjadi hamba yang tertipu dengan apa yang sedang kita rasakan saat ini. Sementara dunia ini adalah tidak abadi bagi diri kita. Rumah yang mewah yang kita bangun, kita tidak butuhkan itu, cuman hanya butuh bangunan mungkin lebih kurang 2 meter. Papan yang kita bangun mungkin habis beratus-ratus kubik, tetapi semuanya itu akan kita tinggalkan. Kita cuman hanya butuh 4 helai papan saja. Pakaian mewah yang pernah kita rasakan saat ini yang harganya beratus-ratus juta mungkin, dengan fasilitas yang Allah berikan nikmat semua sesaat kepada dunia ini, semuanya akan kita tinggal. Maka alhamdulillah, tipu daya di dunia ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syariatnya itu akan membawa kita kepada nilai takwa yang menjadi hamba yang sangat termulia di depan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ala haqqul yakin, bahwa kita yang berada di dalam rumah Allah ini, salah satu cara kita sudah menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa banyak saudara-saudara kita mungkin masih terlena ternina bubuk dan telinganya masih dikencingi oleh setan,
dan belum mendapatkan nikmat yang seperti kita rasakan pada subuh ini. Subhanallah, semoga kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah, semoga menjadi hamba Allah yang mulazamah dan bermudawamah selalu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, terlebih dahulu dalam waktu sebagaimana disampaikan oleh Raisul Jalsah bahwa dalam waktu yang singkat 30 menit ke depan kesempatan senantiasa diberikan kepada saya, tetapi ya dimaklumi saya adalah bukan seorang yang alim, yang pandai dan yang memiliki ilmu banyak, tetapi mengingat satu perkataan Sayyidina Ali, balighuni walau ayah, sampaikanlah kepadaku sekalipun kamu ketahui itu adalah satu ayat. Maka kesempatan yang berbahagia ini juga merupakan ikraman wa ta'ziman saya kepada saudara saya, teman saya dalam seperjuangan, dalam perjalanan kami menuntut ilmu dan lain-lain sebagainya. Semoga ini adalah menjadi silaturahmi saya dengan para jamaah sekalian dan memperalakan ikhwah kami sesama dengan beliau. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat. Su'ilan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdal? Pekerjaan manakah yang lebih terutama? Qala, Rasulullah bersabda, hifdzul lisan, yaitu memelihara lidah, menjaga lidah. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa, sesiapa bermula ia siman yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia berkata yang benar atau lebih baik dia diam. Di dalam surah An-Nur ayat 11 Allah berfirman, man yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun. Tiadalah pantas bagi kita untuk melafadzkan, mengucapkan, untuk berkata sesuatu selain kita mengingat bahwa di samping kita ada malaikat raqib dan malaikat atid. Ada malaikat raqib dan ada atid di sebelah, di sisi kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam perjalanan baginda Rasulullah ada terjadi peristiwa yang dialami oleh Sayyidah Aisyah di dalam surah An-Nur yang kita kenal sekarang adalah dengan namanya hadisul ifki, yaitu berita kebohongan yang dialami oleh Sayyidah Aisyah. Ketika itu Sayyidah Aisyah adalah mendampingi baginda Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan. Dalam hadis panjang itu di sana diceritakan bahwa bagaimana Rasulullah memilih istrinya untuk bisa ikut berserta dengan Rasulullah itu dengan dilakukan qur'ah, yaitu dengan melakukan lotri. Bagaimana lotri yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan nama-nama para istrinya di ujung anak panahnya, fiatar fisahm. Kemudian di lotri, dan kebetulan pada waktu itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang menang, maka mengikutilah bersama dengan Rasulullah. Dalam hadis itu juga dijelaskan bahwa istri-istri Rasulullah itu kondisi
jismuha, badannya itu wala hazilan wala saminan, tidaklah hazil, tidaklah kurus, dan tidaklah gemuk. Jadi pertengahan, biasa-biasa saja, enggak bongsor banget dan enggak kurus sekali. Nah, itu kondisinya. Maka ketika itu, setelah terjadi peperangan, para jamaah itu adalah pulang dalam rombongan. Yang memandu tandu yang berada Sayyidah Aisyah Kubra ini tidak tahu kalau dalamnya itu tidak ada Aisyah, karena bagaimana berat dan ringannya tandu seperti biasa. Beda dengan orang naik tandu yang badannya bongsor. Kalau memang orang yang nggak ada dalam tandu itu kan ketahuan banget. Kalau orang yang nggak ada, kenapa ini tandu bakal enteng sekali. Nah, maka tidak diketahui oleh pemandu, sehingga kedapatan sama Abu Sufyan. Sayyidah Aisyah kok ketinggal di belakang. Ternyata Sayyidah Aisyah sedang mencari anting-antingnya, kiladatuha da'at minha, yaitu anting-antingnya itu hilang daripadanya. Yang namanya sahabat Rasulullah melihat Sayyidatul Kubra, Sayyidah Aisyah begitu kan, tidak mungkin juga ditinggalin sendiri, maka dinaikkanlah di atas jamalnya Sofwan anta. Heboh ketika itu, sangat heboh, dan tidak ada kesedihan yang dirundung rasakan oleh keluarga baginda Rasulullah dengan hadisul ifki ini, sehingga Sayyidah Aisyah sendiri sampai meminta izin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, ini mungkin menjadi sebuah proses pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ketika di tengah-tengah keluarga kita terjadi konflik, ketika istri kita meminta izin untuk kembali ke orang tuanya, berilah peluang bagi dia. Tidak kita dengan mengedepankan sikap ego kita. Ngapain kamu minta izin untuk pulang ke rumah orang tua kamu? Apakah kamu nggak ingat aku ini adalah suamimu? Suami itu di atas segala-galanya, tidak ada izin dariku, kamu tidak boleh keluar daripada rumah. Padahal keluarga kita lagi dirundung permasalahan konflik yang cukup besar. Misalnya, maaf, tidak ada kecocokan. Nah, silakan kita contoh dari peristiwa Sayyidah Aisyah kembali ke rumah orang tuanya, tapi setelah mendapatkan izin dari baginda Rasulullah SAW. Kita seorang laki-laki tidak juga harus perlu ego menekankan itu. Iya, memang seorang istri tidak akan keluar daripada rumah tanpa izin seorang suami. Nah, suaminya bagaimana? Nah, kita biasanya maaf saja, kita selalu mengatakan pada posisi kita adalah orang yang sangat benar. Ada satu saat mungkin suasana itu adalah yang sangat genting, seperti yang dialami oleh baginda Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah pada peristiwa hadisul ifki. Kapan berakhirnya ini? Kesedihan yang dialami oleh Sayyidah Aisyah itu kapan berakhirnya? Berakhirnya setelah turun ayat innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Adalah sungguhnya yang datang dengan berita kebohongan itu adalah jamaah, kelompok, bukan dari orang kaum musyrikin, kelompok dari kamu sendiri, kelompok orang yang sudah masuk Islam, yang sebelumnya dia menyembah berhala Lata wal Uzza. Di antaranya itu adalah Abdullah bin Ubay, yang namanya digelar dengan lainnya adalah Abdullah bin Salul. Di situ ada Hamnah bin Jahsy, di situ ada Mistah bin Usah, yang semuanya itu mereka adalah dari kelompok mukmin, tetapi posisinya sudah posisi munafik. Nah, bayangkan Rasulullah bersama dengan mereka Islam bersama Rasulullah setelah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah.
Kemudian Allah memberikan hadiah kepada mereka dan mereka bersyahadat. Nah, kita sekarang ini Rasulullah cuma hanya terindu di dalam dada kita, tetapi tidak pernah terlihat. Ya mungkin dengan fadilat, dengan kelebihan, dengan hikmah yang Allah berikan, ada orang yang bisa bermujahadah dengan Rasulullah, itu mungkin mudah, dan itu sangat jauh dengan keadaan kita sekarang. Misalnya seperti dalam hadis-hadis, barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah setiap harinya 100 kali, insya Allah Allah akan mempertemukan dengan orang yang dia cintai. Di dalam surah Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ di dalam para jumhur ulama mufassirin ittifaq bahwa seumur hidup kita sejak dari balik sampai kita mati itu adalah wajib kita berselawat kepada baginda Rasulullah marratan wahidatan fi hayatihi. Di hadis yang lain, man shalla alayya marratan sulliyallahu ashran. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan menselawatkan kepadanya itu ashran, 10. Cuman apa salawat Allah kepada baginda Rasulullah itu karena kedudukan Muhammad yang sangat mulia. Salatu ala syarafihi, karena kedudukan Muhammad itu yang sangat penuh dengan keberkatan. Itu doa Allah. Tahmidullah ila abadi. Allah memuji, berselawat, mendoakan kepada hambanya. Tapi kalau tahmid salawat malaikat dan kita kepada Allah itu adalah doa kita. Di dalam kitab Muraqi'ul Budiyah, ketika kita bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, itu ada 2 ahlun di situ. Ahlun baik yang secara dengan nasab dan ahlun dengan secara mukmin. Jadi kalau ada teman kita atau jamaah yang berselawat kepada baginda Rasulullah, kita juga seorang mukmin ini sudah didoakan oleh teman kita. Nah, innamal mu'minu ikhwah, bahwa umat Islam itu adalah bersatu. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah di antara kamu. Ini adalah salah satu hikmah makna daripada tafsir innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali tadi kepada bagaimana kita dapat memelihara lisan, yaitu sebagaimana hadis dan firman Allah di dalam surah Al-Qaf ayat itu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka dalam hal ini marilah kita memahami untuk dapat berkata yang benar dengan memelihara lisan. Karena kegagalan komunikasi umat itu akan bisa mendatangkan konflik baik secara kelompok maupun kepada individu, karena mungkin lisan kita tidak terpelihara. Konflik itu bisa terjadi dari keluarga karena komunikasi dalam berinteraksi dengan keluarga. Seorang ayah bagaimana dia berinteraksi, berkomunikasi yang baik dengan anaknya, dan anak bagaimana sebaliknya juga. Istri dan suami berinteraksi dalam berkomunikasi yang selamat. Dalam kelompok bermasyarakat kita juga dituntut dalam berinteraksi dan berkomunikasi yang sehat. Kemudian seorang pejabat, seorang pemimpin yang lebih utama lagi, bagaimana dia menyampaikan informasinya kepada publik, kepada masyarakatnya dengan informasi yang benar. Maka Al-Quran menuntun kita kepada beberapa cara kita berkomunikasi. Yang pertama adalah fattakullah falyakul sadida, qaul sadid, yaitu perkataan yang benar. Maka kebenaran yang kita ucapkan baik secara individu, kepada kelompok, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada masyarakat itu adalah sangat dituntut. Bobot pembicaraan kita itu adalah qaul sadid, yaitu perkataan yang benar. Sebenarnya
Kalau kita sudah menghilangkan satu sifat yang ada pada baginda Rasulullah, maka kita sendiri perlu mempertanyakan tentang keimanan yang ada pada kita. Karena ayatul munafik salasah, 3 yang menjadi tanda bagi seorang munafik. Iza haddasa kazaba, apabila ia berkata maka dusta. Maka ketika kita mengucapkan kata-kata, ketika kita mau berbicara tanpa memperhatikan kebenaran daripada pembicaraan kita, bahkan kita mau sampai berbohong, maka kita adalah sebenarnya sudah melepaskan jati diri seorang yang mukmin, sifat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah summa nauzubillah. Fenomena dalam kehidupan masyarakat sekarang kita yang mungkin sedang dilanda dengan berbagai macam isu, terutama yang sangat dekat dengan isu adalah isu Covid. Benar adanya Covid. Kita tidak menafikan Covid itu ada, karena dia adalah ciptaan Allah. Allah mau menjadikan apa saja. Kalau tidak ada Covid, tidak ada doa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juzam. Itu sudah ada di masa Rasulullah. Kalau kita ingin melihat, mengkaji lebih dalam lagi, masyarakat Syam itu sudah pernah mengalaminya. Sebelum baginda Rasulullah, umat Nabi Daud juga sudah mengalaminya. Ketika umat Nabi Daud tuntut kepada Allah, ya Allah, ngapain Allah kamu jadikan ini anjing? Anjing ini binatang yang tidak ada manfaat, dan dengan sifatnya Allah, pokoknya begitu anjing ini sangat mengganggu. Daud minta engkaulah kepada Allah, suruh matiin ini anjing. Doa Nabiullah Daud didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dimatikan anjing semuanya. Apa yang terjadi setelah itu? Wabah merajalela. Kalau masa Nabi Musa itu berbagai macam cobaan yang sudah, tetapi dalam bentuk nyata. Sepetirnya diberikan peringatan dengan dikirimnya dafadi', kodok-kodok, semua kodok. Di dalam rumah kita ada kodok, di kamar, pokoknya kemana saja kita pergi kodok. Mau ke WC pun, mau ke WC pun di situ kodok, tidur kodok. Minta ampun Nabiullah Musa kepada Allah dengan permintaan umatnya. Tidak juga lagi beriman. Tidak juga lagi beriman. Kemudian dengan tsunami darah. Kita alhamdulillah masih mendingan. Tanggal 26 Desember 2004 saya ketika itu tinggal di Pekanbadak. Sama juga mengalami tsunami. Belum pernah mengalami tsunami darah, tapi itu masih alami, masih laut. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, berkata dalam bentuk kebenaran itu adalah sangat penting, dan jauhilah daripada segala kebohongan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, qaulan kariman. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Kepada kedua orang tua, kata saja tidak boleh. Cuman sekarang dimanain kalau kata nggak boleh, maka kita mukul orang tua boleh. Kayaknya nggak boleh kata Bukan demikian yang dipahami. Itu adalah mafhul mukhalafah aula dalam kaidah ilmu usul fiqh. Memahami sesuatu yang terendah, kalau yang kecil aja nggak boleh, maka yang lebih di antara itu juga tidak boleh. Tetapi yang perlu kita pahami, bahwa ayat ini sekalipun kita dituntun untuk berkata yang baik kepada kedua orang tua, itu tidak hanya terinti mafhumnya, pahamnya hanya berhubungan dengan orang tua, juga merupakan tuntutan kita berkomunikasi, berinteraksi yang baik selain daripada kedua orang tua, dengan teman, dengan kerabat, dengan istri, dengan tetap qaulun kariman, yaitu dengan kata yang mulia. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kemudian tuntunan Al-Quran lagi bahwa kita harus berkata dengan qaul ma'ruf,
qaulun ma'rufun khair min shadaqatin yatba'uha adza. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mencampurkan sedekah dengan perkataan? Karena amal yang paling tertinggi itu adalah salah satunya, termasuknya adalah bersedekah. Pekerjaan yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jaza yang cukup besar adalah sedekah. Pernah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Apa ya Rasulullah amalan saya yang akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya apakah sholat tahajud tiap malam? Bukan. Apakah saya sholat berjamaah selalu? Bukan. Apakah saya berpuasa bahkan saya tambahkan dengan puasa nawafil? Bukan. Apakah saya naik haji berkali-kali ya Allah karena merindukan Ka'bahmu? Bukan. Terus apa? Sedekah. Nah, pemahaman di sini ditafsirkan dalam kitab tafsir. Karena dalam bersedekah kita mempunyai dua interaksi. Yang pertama adalah mahdah, interaksi ubudiyah mahdah kita kepada Allah. Yang kedua adalah kita sudah berinteraksi ubudiyah mahdah, yaitu sesama dengan umat. Jadi hubungan vertikal dan hubungan horizontal itu ada. Perbuatan sedekah adalah perbuatan yang sangat mulia. Itu adalah hanya dengan Allah, dengan hamba. Tetapi kita sudah membantu saudara kita yang juga merupakan kedudukannya hamba Allah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka sebagai kata penutup, berhati-hatilah kita dalam menjaga lidah. Kalau memang tidak perlu kata itu untuk kita katakan, ya sudahlah. Dan satu lagi teringat saya yang paling penting adalah qaulan balighan. Dan ini yang sangat-sangat banyak yang dialami, mungkin saya juga sering juga mengalaminya. Menyampaikan sesuatu kepada seorang atau berkata kepada seorang tetapi tidak balighan. Tidak balighan, jauh daripada kebenaran isi yang kita sampaikan. Maka kadang-kadang maaf, kadang-kadang mungkin kita tersilap. Orang bertanya yang menyangkut dengan ilmu pada kita bukan ahlinya, sehingga kita menjawab ilmu itu bla 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 bla. Karena orang yang bertanya adalah sudah sangat dia kerundung memuliakan kita, mentakzimkan kita.